Oke, kena satu cuy. Hey folks, ketemu lagi sama aku Dwi di channel aku Fishing. Di video kali ini aku pengen coba mancing di Hapcon lagi. Dan hari ini aku bawa dua joran. Yang satu pakai big bait, yang satu pakai finesse umpan ringan. Jadi ya hari ini aku bener-bener pengen dapetin ikan gede di danau ini. Karena udah lama banget aku nggak dapet ikan di danau ini. Jadi ayo kita lihat aja. Ada ikan di bawahnya, kampret. Bisa lihat atau enggak, tapi di bawah batu itu, di bawah dua batu di bawah sana, itu ada ikan bass yang lagi kawin di sarang mereka mau bertelur di situ. Jadi aku bakalan tangkap mereka pakai Tokyo rig. Aku pakai ini kayak semacam imitasi lintah tapi warna putih, karena untuk mancing di sarang itu, mereka yang lagi kawin itu, lagi bikin sarang itu, warna putih katanya sangat ampuh. Yap, lagi diliatin. Yap. Box yang tadi kayaknya kegedean, jadi ganti aku pakai ikan-ikanan karet yang kecil. Yap, kena cuy. Lepas lagi. Anjrit. Box ternyata ikannya balik lagi ke situ. Oke, kena satu cuy. Oke. Oke, box. Oke. Sini kamu. Sini kamu. Oh man. Oh man. Oh man. Dan ternyata lebih gede dari yang aku kira. Kurang aja. Sialan. Ternyata lebih gede dari yang aku kira. Wow. Wah, 1 kilo lebih cuy. Gokil. Anjrit. Oh man. Wow. Lebih gede dari kelihatannya. Dude. Yes. Yes. Oke, folks. Ikan pertama hari ini, kayaknya menurut aku ini kayaknya lebih dari 1 kilo ya, kita lihat nanti. Sebenarnya tadi aku lumayan berjuang banget buat ikan ini. Ada 2 di sana, tapi yang satu lagi nggak tahu mau makan lagi apa enggak. Kita lihat aja. Ini mereka lagi di sarang, jadi kayak musim semi itu mereka ikan bass ini pada bikin sarang, nyari tempat yang bagian dasarnya pasir, kemudian mereka bakalan bersihin pasirnya. Terus dia nungguin yang betina datang, yang jantan biasanya yang bersihin tempatnya, kemudian nungguin betina datang, terus mereka bertelur di situ. Pas di bulan April kalau di Korea. Ya, ikan pertama. Menurut kirain sekitar setengah kilo, ternyata lebih gede, jauh lebih gede ternyata dari perkiraan. 1,2 sih. 1,23. Ya, kalian lihat ya. Dan karena temen aku bakalan datang ke sini, jadi ayo kita bawa pulang buat dimasak. Yo. Oke, folks, ini ikan karet yang tadi aku pakai. Ini sebenarnya fluke style bait, tapi aku pakai buat drop shot ya.
Soalnya bagian ekornya lumayan gede. Jadi kayak digerakin dikit aja dia bakal wih 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 gitu, kayak kelihatan sangat hidup. Tadi aku tusuk tembus kayak gini. Depan sini juga ada sarang sebenarnya. Tadi. Wah, what the hell, dude? Man, ikan kedua, senarnya putus. Oh, folks, barusan disambar lagi di bawah, tapi senarnya putus pas di ikatan kailnya. Mungkin karena sebelumnya aku nggak ganti, jadi aku mesti ganti umpan. Dan aku pakai kail yang lebih kecil sekarang ketimbang yang tadi. Jadi dragnya juga harus aku lusin dikit biar kailnya nggak bengkok. Kena dia, bagus. Oke, sini kamu. Aku kailnya kurus banget, jadi aku nggak bisa tarik paksa ikannya. Oke, ikan kedua mancing di sarang ikan. Bed fishing ini dalam bahasa Inggris, di Amerika disebutnya bed fishing, karena kita mancing di bed di kasur maksudnya. Kayaknya yang ini menjantan deh, kurus soalnya. Apa telurnya udah turun kah? Oh, man. Oke folks, ikan kedua hari ini. Tahun ini aku belum dapat rekor baru aku yang 2 kilo ya. Rekor baru aku yang paling gede ikan ini 2 kilo. Tapi musim semi ini, dimana musim yang paling produktif untuk ikan besar, aku dapat ikan dari sarang 2 ekor. Ini ikan kedua dari sarang tadi. Dia lagi jagain telur, mungkin telurnya udah keluar. Kayaknya kalau misalkan ini yang perempuan, dia telurnya udah keluar berarti. Folks, aku nemuin sarang yang lain. Aku bisa lihat ikannya yang kali ini. Aku yakin itu ikan. Dan di sarang ada 2 ikan di situ. Oke folks, ada satu lagi yang perlu kalian tahu. Kalau misalkan ikan bass itu nyari sarang di tempat yang enggak terkena arus pusat dari danau. Jadi ini danau pusatnya, danau yang bagian paling besarnya sebelah sana, bagian bendungannya sebelah sana, dan sungai utamanya dari sana. Jadi kayak arus air sungai itu lewat sini. Dan di bagian ini adalah kayak pocket kecil dari sungai kecil gitu. Ada pocket kecil yang nggak banyak arusnya. Mereka bakalan nyari tempat kayak gini buat bertelur. Soalnya kayak mereka juga butuh biar telurnya tetap ada di dasar, nggak terdorong arus dan hilang gitu ya. Dan kayaknya di sini aku lihat ada sarang lagi. Nggak tahu, aku nggak kelihatan ikannya, tapi di situ kelihatan ada putih-putih di bawah di dalam air. Sekarang udah banyak angin, ada ombak, jadi nggak terlalu kelihatan ya. Meskipun aku pakai kacamata. Di situ juga ada bebatuan.
mungkin kayak di bawah-bawah batunya ada bagian-bagian yang bisa dibuat untuk sembunyi gitu. Mereka juga memilih sarang yang kayak untuk yang bisa dipakai untuk sembunyi juga. Soalnya mereka kayak menghindari predator mereka dan menghindari ikan kecil yang bakal makan telur mereka. Tapi karena danaunya surut banget sekarang, jadi nggak ada tanaman-tanaman yang terendam ya. Semuanya poinnya bebatuan. Kalau misalkan kondisi airnya lumayan dalam, mereka bakal milih tempat yang bagian dasarnya pasir tapi ada kayu-kayu pohon kering di bawah di sampingnya gitu buat mereka sembunyi. Dan predator dari telur ikan bas itu ikan bluegill ya. Aku lihat bayi-bayi ikan bluegill di bawah. Aku lihat ikan bas di bawah, di sarang lagi. Dan ini kayaknya lebih gede dari yang aku dapat tadi. Aku harap aku bisa dapetin yang satu ini. Nah, musim semi itu kayak musim terbaik buat kita nyari ikan dengan potensi ukuran terbesar yang pernah ada ya. Soalnya mereka lagi ada telur di dalam perutnya. Sebenarnya kita buat sebisa mungkin dia merasa terganggu akan kehadiran umpan itu, tapi bukan terganggu akan kehadiran manusia ya. Kalau misalkan dia tahu ada manusia, dia bakalan lari, ninggalin sarangnya dulu sebentar, terus dia bakal balik lagi. Tapi kalau misalkan dia terganggu akan sesuatu kayak binatang kecil, ikan kecil atau apa gitu, meskipun dia nggak niat makan, dia bakal menggigit gitu. Soalnya dia nggak punya tangan juga. Sebenarnya ikan bas ini kalau misalkan lagi di sarang, dia nggak terlalu pengen makan. Dia fokus buat bertelur ini. Ya, sampai sini aja videonya. Kalau ada pertanyaan tentang mancing ikan bas di bulan April ini yang kayak gini, kalian drop komen aja. Nanti bakalan aku jawab sebisa aku ya. Oke, sampai sini aja videonya. Terima kasih karena udah mau nonton sampai selesai. Sampai jumpa video berikutnya.